Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Sri Hairunisa, untuk materi biologi mengenai protista, di mana protista ini akan dipelajari pada materi kelas 10 semester yang pertama. Oke, baik, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Silakan simak baik-baik. Oke, baik, kita mulai untuk materi yang pertama. Kita bahas dulu mengenai pengertian dari protista. Nah, untuk sebelumnya, ada yang tahu tidak protista itu apa? Oke, baik. Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari protista itu sendiri. Nah, protista itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan juga ksitos yang artinya menyusun. Jadi, protista itu beranggotakan makhluk hidup uniseluler. Uniseluler itu artinya dia bersel satu, dan ada juga yang multiseluler atau bersel banyak yang tersusun sederhana. Nah, protista bersel satu itu lebih maju dibandingkan dengan monera karena memiliki sel-sel yang sudah bermembran inti atau eukariotik. Nah, protista itu merupakan organisme eukariotik yang belum memiliki jaringan khusus. Nah, untuk protista itu sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 3. Ada protista yang menyerupai hewan atau protozoa, kemudian protista yang menyerupai tumbuhan atau alga, dan protista yang menyerupai jamur atau yang mirip dengan jamur. Oke. Nah, untuk ciri umum dari protista itu sendiri, protista itu yang pertama bersifat eukariotik seperti yang sudah disampaikan tadi ya, artinya dia dilapisi oleh membran. Kemudian ada yang bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Nah, ayo coba ulangi. Apa tadi uniseluler itu? Iya, uniseluler itu adalah organisme yang bersel satu. Sedangkan kalau multiseluler itu bersel banyak. Nah, selain itu, protista itu bergerak aktif seperti hewan, kemudian berklorofil seperti tumbuhan. Namun, dia tidak bisa dikatakan sebagai kingdom animalia dan juga tidak bisa dikatakan sebagai tumbuhan karena ada ciri-ciri yang memang dikhususkan untuk kingdom protista. Kemudian habitatnya itu ada yang di air, di tanah, maupun bersimbiosis dengan makhluk hidup yang lain. Nah, berperan sebagai plankton, kemudian intinya satu. Kemudian dia dapat bereproduksi yaitu dengan cara membelah diri dan konjugasi atau bereproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Nah, tadi kita bahas mengenai ciri umum dari protista. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Tadi kan protista itu dibagi menjadi 3. Ada yang menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Nah, sekarang kita bahas untuk protista yang menyerupai hewan atau yang mirip hewan, disebut juga dengan protozoa. Nah, untuk protozoa ini, ciri-cirinya diantaranya merupakan organisme uniseluler eukariotik yang bersifat heterotrof dengan memangsa bakteri, protista lain, dan juga sampah organisme. Nah, umumnya protozoa ini hidup di air tawar, air laut, tempat lembab, tubuh hewan, dan juga manusia. Nah, sekarang kita lanjut ya ke klasifikasi dari protista mirip hewan atau protozoa. Ada yang tahu apa saja sih contoh-contohnya? Baik, kalau belum ada yang tahu, kita bahas ya. Nah, untuk klasifikasi protozoa atau protista mirip hewan itu dibagi menjadi 6 filum. Nah, diantaranya ada Rhizopoda, kemudian ada Actinopoda, Foraminifera, Zooflagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, untuk klasifikasi protozoa ini atau protista mirip hewan ini, klasifikasinya ini dibagi berdasarkan alat geraknya ya. Nah, untuk yang pertama Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini berfungsi sebagai alat untuk menangkap mangsa.
Habitatnya itu di air tawar, air laut, kemudian tempat basah atau hidup parasit dalam tubuh hewan. Nah, Rhizopoda ini bergerak dengan penjuluran sitoplasma sel yang membentuk pseudopodia atau disebut dengan kaki semu. Nah, pseudopodia ini digunakan sebagai alat gerak dan menangkap mangsa. Nah, pada proses makan, pseudopodia ini mengelilingi makanannya dan membentuk vakuola makanan. Makanan dicerna di dalam vakuola makanan. Kemudian zat makanan hasil pencernaan di vakuola makanan ini akan masuk ke sitoplasma dengan cara berdifusi. Nah, untuk contoh Rhizopoda salah satunya adalah amoeba. Nah, pernah dengar tidak kata amoeba atau istilah amoeba? Nah, amoeba ini sering sekali ya kita dengar. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari filum Rhizopoda. Nah, kalau berdasarkan tempat hidupnya ada 2 jenis amoeba, yaitu Ectoamoeba dan juga Entamoeba. Nah, Ectoamoeba ini merupakan amoeba yang hidup bebas, artinya dia hidup di luar tubuh organisme lain, misalnya amoeba Proteus yang hidup di tanah lembab. Kemudian kalau Entamoeba merupakan amoeba yang hidup dalam tubuh organisme lain, misalnya Entamoeba histolytica, kemudian Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis. Nah, umumnya Entamoeba histolytica ini hidup di dalam usus besar manusia dan bersifat parasit. Nah, amoeba ini itu menyebabkan penyakit yang namanya diare, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami diare, itu salah satu penyebabnya itu kemungkinan adalah jenis dari protozoa. Oke, itu untuk klasifikasi yang pertama. Untuk yang kedua ada Actinopoda. Nah, Actinopoda ini memiliki alat gerak berupa aksopodia, yaitu pseudopodia yang ramping dan menyebar. Nah, untuk contohnya, contoh dari filum Actinopoda ini adalah Heliozoa dan Radiolaria. Nah, umumnya jenis ini salah satunya adalah Radiolaria, hidupnya di laut dan memiliki rangka yang menyatu membentuk suatu potongan yang halus. Nah, rangka Actinopoda ini itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembentuk gelas, kemudian bahan penggosok dan juga bahan peledak. Oke, kita lanjut ya ke filum yang berikutnya, yaitu filum yang ketiga, Foraminifera. Nah, semua anggota Foraminifera ini hidupnya itu di laut. Nah, Foraminifera ini memiliki cangkang yang berpori yang tersusun dari silika dan zat kapur atau kalsium karbonat. Nah, pseudopodia keluar memanjang melalui pori-pori tersebut. Nah, untuk jenisnya, Foraminifera ini salah satu contohnya adalah Globigerina dan juga Polistomela. Nah, cangkang Foraminifera digunakan untuk menunjukkan sumber minyak. Nah, selain itu juga Foraminifera juga digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan-lapisan batuan sedimen laut. Nah, hal ini dikarenakan cangkang Foraminifera ini ditemukan di semua lapisan batuan. Nah, rangka Foraminifera yang telah mati akan mengendap di dasar laut dan dalam waktu yang lama akan hancur menjadi tanah Globigerina. Nah, itu untuk Foraminifera. Selanjutnya filum yang keempat yaitu Zooflagellata atau Zoomastinophora. Nah, Zooflagellata ini memiliki ciri utama berupa adanya satu atau beberapa filamen panjang atau flagella yang terdapat di bagian depan sel atau anterior atau di bagian belakang sel posterior yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, Zooflagellata ini berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner atau membujur. Nah, contoh dari Zooflagellata itu adalah Trihonympha dan juga Mesotricha yang hidupnya di dalam usus rayap. Nah,
Selanjutnya filum berikutnya yaitu ciliata atau ciliopora. Nah, ciliata atau ciliopora ini bergerak menggunakan rambut getar atau silia. Nah, silianya terdapat di seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu saja. Selain untuk bergerak, silia juga berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam sitostoma atau mulut sel. Nah, untuk jenisnya atau contoh dari anggota ciliata itu adalah Vorticella, kemudian Didinium, Stentor, kemudian Nyctoterus ovalis, Paramecium caudatum, kemudian Balantidium coli. Nah, yang paling terkenal dari film ini itu adalah Paramecium caudatum. Itu ya. Nah, jadi Paramecium ini adalah golongan dari protozoa yaitu filum ciliata. Dan filum yang terakhir untuk protista mirip hewan yaitu sporozoa atau Apicomplesa. Nah, sporozoa merupakan sekelompok protista uniseluler yang mampu bereproduksi dengan membentuk spora. Nah, sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Nah, seluruh jenis sporozoa hidup secara parasit pada tubuh organisme lain yaitu hewan dan manusia. Nah, contoh dari sporozoa ini adalah Plasmodium sp. Nah, Plasmodium itu memiliki berbagai jenis atau berbagai spesies. Di antaranya ada Plasmodium filpak. Nah, ini akan menyebabkan penyakit malaria tertiana. Kemudian ada Plasmodium malaria yang menyebabkan penyakit malaria quartana. Kemudian Plasmodium ovale itu menyebabkan malaria dengan gejala malaria tertiana. Nah, jadi umumnya jenis sporozoa ini adalah bersifat parasit dan salah satunya itu menyebabkan penyakit malaria, di mana jenis sporozoa ini akan memiliki vektor yaitu berupa nyamuk Anopheles betina, di mana nyamuk Anopheles betina ini yang akan menggigit manusia, sehingga apabila manusia tergigit oleh nyamuk ini maka kita akan dapat terhidap atau terinfeksi penyakit malaria. Nah, di sini film ini atau jenis sporozoa ini salah satu contohnya adalah Plasmodium, yaitu bereproduksi secara metagenesis atau mengalami pergiliran keturunan, yaitu ada fase-fasenya, ada fase generatif dan juga ada fase vegetatif. Nah, untuk protista mirip hewan, ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke jenis protista berikutnya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan komen ya. Oke, kita lanjut ke protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, untuk protista mirip tumbuhan ini itu dibagi menjadi beberapa filum. Ada 7 filum. Nah, kalau tadi yang protista mirip hewan ada 6 filum ya. Kalau untuk yang alga ini ada 7 filum. Nah, sebelum masuk ke klasifikasi, kita bahas dulu mengenai ciri dari protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini merupakan organisme uniseluler yang sering disebut dengan fitoplankton. Sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler disebut dengan alga. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama, memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian, tubuhnya itu berbentuk talus sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga tidak bisa digolongkan sebagai tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, berupa organisme uniseluler berbentuk benang atau pita atau organisme multiseluler berbentuk lembaran. Nah, bereproduksi secara seksual dengan oogami dan isogami atau aseksual dengan fragmentasi, pembelahan, dan pembentukan spora. Habitatnya ada di perairan, kemudian tempat basah, dan juga epifit. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke klasifikasi dari protista mirip tumbuhan atau disebut dengan. Nah, ada 7 filum
untuk klasifikasi dari alga itu sendiri. Nah, klasifikasinya ini berdasarkan dominansi pigmennya. Nah, alga dapat dikelompokkan menjadi 7 filum, yaitu Euglenophyta, kemudian Pyrophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, dan Chlorophyta. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas adalah Pyrophyta atau yang sering disebut dengan Dinoflagellata karena memiliki 2 buah flagella. Yang sebagian besar bersifat uniseluler dan memiliki pigmen klorofil A, C, karotenoid, dan juga xanthophyll. Nah, Pyrophyta ini sering juga disebut dengan alga api karena umumnya merupakan organisme uniseluler yang bersifat fotosintetik. Nah, jenis alga ini disebut dengan alga api karena beberapa jenis spesiesnya itu mampu berpendar atau fluorescent sehingga laut tampak bercahaya pada malam hari. Misalnya adalah jenis Noctiluca. Nah, alga api ini bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Nah, kemudian filum yang kedua yaitu Euglenophyta. Nah, Euglenophyta ini adalah merupakan organisme uniseluler yang hidupnya di perairan tawar, misalnya di kolam atau di danau. Nah, Euglenophyta ini dapat bergerak bebas menggunakan flagella. Nah, ada flagella. Kok mirip ya dengan protista, mirip hewan. Nah, jadi Euglenophyta ini bisa dikatakan sebagai alga yang memiliki ciri seperti hewan juga karena dia itu memiliki alat gerak berupa flagella. Nah, kemudian Euglenophyta ini memiliki bintik mata berbentuk piringan berisi fotoreseptor yang ditutupi oleh pigmen merah atau phycobilin. Nah, Euglenophyta ini memperlihatkan sifat seperti tumbuhan karena dia memiliki klorofil A, klorofil B sehingga dapat melangsungkan fotosintesis. Jadi dia ini lebih cenderung ke tumbuhan karena dia memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis sehingga diabaikan ya untuk cirinya yang seperti hewan tadi, dia memiliki flagella tadi. Nah, kemudian untuk contohnya Euglenophyta, contohnya itu adalah Euglena sp. Yang berikutnya yaitu Bacillariophyta atau sering disebut dengan diatom. Nah, diatom ini merupakan organisme uniseluler dan memiliki dinding sel yang unik. Dinding selnya itu terdiri atas silika hidrat yang terdiri atas 2 bagian atau yaitu wadah atau kotak disebut dengan hipoteka dan tutup disebut dengan epiteka. Nah, kloroplasnya itu mempunyai bentuk yang bervariasi yaitu seperti cakram, seperti huruf H dan juga pipih. Nah, Bacillariophyta ini memiliki pigmen fotosintesis berupa klorofil A dan juga klorofil B, karotenoid dan juga xanthophyll. Nah, selanjutnya untuk filum yang keempat yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Nah, Chlorophyta ini ditemukan di berbagai habitat baik air laut, air tawar maupun tempat yang lembab. Nah, alga ini berwarna hijau karena adanya klorofil A dan juga klorofil B. Nah, selain klorofil, alga hijau juga memiliki pigmen karotenoid. Alga hijau ada yang uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Nah, untuk jenis-jenisnya, beberapa jenis alga hijau diantaranya adalah Spirogyra, ulva, dan Chlorella. Nah, untuk Chlorella hidupnya itu di air laut dan air tawar. Nah, Chlorella ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, dan bahan makanan karena mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, kemudian untuk filum yang berikutnya yaitu filum Phaeophyta atau disebut dengan alga coklat. Nah, filum Phaeophyta ini merupakan kelompok yang talusnya paling besar dan paling kompleks. Nah, seluruh anggota Phaeophyta ini merupakan organisme multiseluler yang sebagian besar hidupnya di laut. Nah, warna ganggang coklat disebabkan oleh pigmen coklat atau fukosantin yang secara dominan menyelubungi warna hijau dari klorofil. Selain fukosantin, alga coklat juga memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, serta karotenoid.
Nah, ganggang coklat banyak dimanfaatkan dalam industri makanan maupun farmasi. Beberapa jenis alga coklat misalnya laminaria, kemudian makrosistis menghasilkan algin atau asam alginat. Nah, asam alginat itu merupakan bagian koloid dari ganggang coklat yang digunakan dalam pembuatan es krim, pil, tablet, salep, obat pembersih gigi, lotion, dan juga krim sehabis mencukur. Nah, selain itu, laminaria juga dimanfaatkan sebagai pupuk dan makanan ternak karena mengandung nitrogen dan kaliumnya yang tinggi. Selanjutnya ada rhodophyta atau disebut dengan alga merah. Nah, sebagian besar alga merah itu bersifat multiseluler dan talusnya berbentuk seperti rumput. Pada umumnya alga merah berwarna kemerahan karena adanya pigmen aksesoris yang disebut dengan phycoerythrin. Nah, pigmen aksesoris tersebut termasuk ke dalam keluarga pigmen phycobilin. Alga merah juga memiliki klorofil A, D, karoten, phycocyanin. Alga merah hidup di laut dalam dan bersuhu hangat. Nah, untuk contohnya itu adalah Eusema, kemudian Spinosum, kemudian Gelidum robustum. Nah, umumnya alga merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar loh. Nah, untuk jenis yang lainnya, jenis lain dari alga merah itu adalah Palmaria palmata, kemudian Corallina mediterranea. Wah, nama-namanya unik-unik ya. Nah, untuk film yang terakhir yaitu ada Chrysophyta. Chrysophyta atau disebut dengan alga keemasan. Chrysophyta itu diambil dari bahasa Yunani yang disebut bahasa Yunani yaitu Chrysos yang artinya emas. Nah, warna emas ini dihasilkan oleh pigmen karotenoid dan xanthofil. Selain itu, alga ini juga memiliki pigmen klorofil A dan juga klorofil C. Sebagian besar alga keemasan adalah uniseluler, misalnya Ochromonas. Akan tetapi ada juga yang membentuk koloni seperti genus air tawar yaitu Dinobrion. Habitatnya di air tawar, pembentukan spora dan pembentukan spora pada ganggang uniseluler dan juga multiseluler. Nah, sedangkan reproduksi seksualnya itu melalui penyatuan dua jenis gamet. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai alga atau protista mirip tumbuhan? Tidak ya. Nah, jadi banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari sini. Dan banyak sekali jenis-jenis dari alga ini yang bisa kita konsumsi atau kita manfaatkan. Salah satunya ada yang sebagai sumber protein tinggi, yaitu contoh dari golongan alga hijau atau chlorophyta. Oke, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah protista mirip jamur atau protista fungi atau yang mirip jamur ya. Nah, untuk protista mirip jamur ini nanti akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jamur lendir dan juga ada jamur air. Nah, untuk jamur lendir itu ada yang jamur lendir plasmodiar, jamur lendir bersel satu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelum bahas ke situ, kita bahas dulu ciri dari protista mirip jamur ini. Nah, protista mirip jamur ini merupakan protista heterotrop yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Nah, untuk protista mirip jamur ini bukan merupakan jamur sejati karena memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dengan jamur. Nah, selain itu, dia juga bersifat uniseluler atau multiseluler, kemudian osmotrofik, kemudian heterotrop, memiliki sporangium, dan beberapa membentuk tubuh buah pada tahapan hidupnya. Nah, untuk jenis-jenisnya kita bahas satu-satu di sini, oke? Nah, yang pertama ada jamur lendir. Jamur lendir disebut dengan jamur lendir plasmodial atau myxomicota. Oke, kita bahas ya yang mengenai jamur lendir plasmodial atau myxomicota. Nah, sebagian besar myxomicota itu berpigmen cerah, yaitu berwarna kuning atau orange. Nah, myxomicota banyak sekali ditemukan di tempat-tempat lembab seperti tanah basah, kayu lapuk, ataupun sampah basah.
Nah, contoh dari Myxomicota salah satunya adalah Licugala. Nah, dalam siklus hidupnya terdapat fase makan yang merupakan suatu masa ameboid yang disebut dengan plasmodium. Plasmodium merupakan suatu masa sitoplasma yang mengandung banyak nukleus yang dibatasi oleh dinding yang kuat. Nah, plasmodium menelan partikel makanan melalui fagositosis sambil bergerak dengan cara menjulurkan pseudopodianya di atas substrat. Kemudian selama kondisi lingkungan baik, plasmodium akan melanjutkan masa vegetatifnya. Kemudian yang kedua ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, jamur lendir seluler ini pada dasarnya lebih mirip dengan protozoa uniseluler. Contohnya adalah Dictyostelium discoideum. Nah, pada fase aseksual siklus hidupnya terdapat fase makan yang terdiri atas sel-sel soliter yang berfungsi secara individual. Sel-sel soliter tersebut disebut dengan sel-sel amoeboid. Kemudian yang terakhir ada jamur air atau Oomycota. Nah, sebagian besar jamur air hidup bebas dan mendapat makanan dari sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, maupun aliran air. Beberapa di antaranya hidup di dalam jaringan mati pada tumbuhan, namun ada juga yang bersifat parasit pada organisme perairan, misalnya ada Saprolegnia atau jamur air yang bersifat parasit mengambil makanan dari inangnya dengan cara memasukkan hifa ke dalam jaringan inang, mengeluarkan enzim pencernaan, kemudian menghisap larutan hasil pencernaan. Nah, itu ya. Nah, kemudian protista yang menyerupai jamur ini memiliki peranan juga bagi kehidupan. Ayo kita simak baik-baik. Apa sih peranannya? Nah, peranan protista dalam kehidupan. Yang pertama yang kita bahas tadi, kita lanjutkan ya untuk protista yang menyerupai jamur. Perannya itu diantaranya adalah jenis dari Phytophthora. Phytophthora yaitu berperan sebagai parasit, artinya menyerang tanaman buah-buahan. Kemudian ada yang mengakibatkan busuk pada akar tanaman. Umumnya itu adalah menyebabkan penyakit, artinya bersifat parasit baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Selain itu, ada juga peranan menguntungkan dari protista. Di antaranya ada protozoa yang memiliki peran bagi kehidupan, yaitu fosil foraminifera digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian foraminifera juga digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan-lapisan batuan sedimen laut. Kemudian entomobacoli hidup di usus besar manusia yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan mensintesis vitamin K. Selain itu untuk alga atau protista mirip tumbuhan dimanfaatkan di berbagai industri di ekosistem perairan. Dari proses fotosintesis akan dihasilkan energi yang diperlukan bagi organisme heterotrof. Kemudian alga juga dimanfaatkan untuk industri agar-agar, es krim, bahan penggosok, bahan pembuatan dinamit, bahkan untuk bahan makanan tambahan ya. Nah, untuk jenis-jenis protozoa yang bersifat parasit ini bisa dibaca di sini ya. Umumnya ada yang bersifat parasit dan juga ada yang menguntungkan. Nah, baik, sekian untuk penjelasan hari ini mengenai protista. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Semoga bermanfaat ya.